Jared pertama kali datang, kita sudah tahu, wah kayaknya Mas Jared ini orangnya agak pendiam gitu ya. Kita pertama agak, aduh gimana ya, maksudnya sama Mas Jared kayaknya karena agak pendiam, jadi mungkin sulit untuk apa ya, untuk bisa sedikit membangun apa ya, kayak komunikasi yang nyaman, yang apa itu sedikit sulit, mungkin kita merasa takutnya seperti itu, tapi ternyata memang ya pembawaan dia memang seperti itu. Dan dia satu hal yang kami lihat dari Mas Jared itu orangnya sangat polite sekali ya, sopan, kemudian ya kalau saya lihat sangat sopan sekali, itu yang saya lihat dari dia. Jadi terkadang kita harus ayo Mas Jared sampai 3 kali baru dia ya gitu. Jadi malah seperti orang Jawa gitu ya. Kemudian tutur bahasanya itu malah seperti orang Indonesia gitu ya. Jadi apa ya, cara dia berbicara itu saya melihat kayak dia malah seperti kayak orang Indonesia ya, lebih seperti orang Jawa seperti itu ya. Itu yang pertama kali, kesan pertama yang saya lihat, yang kami lihat tentang Mas Jared gitu. Ya, selama tinggal di sini yang saya paham tentang Jared memang ya kayak Jared itu sebenarnya orang Jawa kayaknya. Tradisi budayanya Jawani banget gitu. Jawani itu ya sopan santunnya, kalau nggak nggak disuruh makan ya diem gitu. Terus dia juga sebenarnya aktif berkomunikasi juga. Pertama kali yang saya ingat tentang Jared itu tiba-tiba datang bawain mainan untuk anak-anak, untuk Akila dan untuk Tasya. Mainan apa itu? Mbak Akila, bila bisa diambilkan mainannya Mas Jared, Nah itu dibawa, wah, akhirnya main bareng, akhirnya main kartu. Dia cerita kalau pas liburan di keluarganya dia juga main kartu, namanya kartu Uno itu. Dia barengan main kartu itu. Senang sekali, terus akhirnya Kila dan Tasya juga mulai berani. Ini mulai berani. Sini kamu coba praktekin. Ini cara gunainnya gimana, Mas Jared? Coba. Itu Mas Jared diteropong dari sana, coba. Pakai ini diteropong. Ayo. Coba diteropong Mas Jared, itu cara gunanya gimana? Coba. Ini gimana coba? Mas Jared gitu, coba diputer. Ayo, yang betul, Bang. Ya. Ayah tanya, Kakak, ini puternya gimana itu muternya? Oh, itu kelihatan nggak Mas Jared itu? Mas Jared kelihatan itu loh. Nah, ini loh. Ini senang sekali teman-teman dari Mas Jared. Terus akhirnya main kartu dan sebagainya. Terus akhirnya Tasya sama Kila itu karena mau komunikasi itu belum bisa, akhirnya ya cuman pegang-pegang dikit gini, dipegangin gini gitu. Itu Mas Jared itu. Nah, kalau Mas Jared sama Mbak Alin memang agak berbeda dalam hal makanan. Kalau Alin vegetarian, kalau Mas Jared kan memang nggak vegetarian, tapi Mas Jared itu paling takut makannya sama terong. Nah, dia nggak suka makan terong, sama satunya apa ya itu? Sama tomat. Jadi kalau sayur, saya udah pesen ke ini yang ngomong di sini itu nggak pakai tomat sama nggak pakai terong. Kalau makan terong Mas Jared sakit gitu. Nah, jangan-jangan beberapa kali pas sakit perut itu kecampuran terong dikit gitu. Ya, Mas Jared itu mungkin ya yang dulu itu yang paling menarik, yang paling lucu ya waktu pengalaman ya tentang tanaman anti nyamuk gitu, yang waktu itu kita kira tanamannya itu hanya ditaruh aja terus nyamuknya pergi. Nah, ternyata setelah dibaca ternyata harus diambil daunnya terus baru diusap-usapkan. Nah, begitu kita coba ternyata bau banget gitu. Jadi Mas Jared itu bilang, iya ini sih nggak cuman buat nyamuk, buat manusia juga pergi, jadi nggak mau. Jadi yang menjauhi bukan cuma nyamuk tapi juga manusia, gara-gara ternyata bau banget kayak gitu. Jadi itu langsung, wow iya, jadi ternyata bisa dagel juga gitu, bisa juk juga dia. Jadi ya itu, dan dia nggak ngerasain jadi oh iya, jadi dia dengan masih wajahnya yang masih lempeng gitu. Tapi kita tuh sampai ketawa-ketawa, ya ampun iya gitu kan ya. Itu yang menurut kita pengalaman yang paling lucu waktu makan di rumah seperti itu ya. Hal yang paling paling nggak saya ingat itu kan, ini pakaian kadang-kadang dicuciin sama yang
di rumah. Kadang-kadang kan bingung dia itu nyariin di mana nih apa kaos kaki, apa celana saya di mana, handuk saya. Nah, Mas Jared itu kan memang apa agak sungkan, jarang bertanya apa segala macam, pendiam gitu. Jadi saya tuh perhatikan dia tuh telinga telinga nyari apa ya kira-kira. Oh, nyari handuk di sana Mas Jared. Ah, dia baru ini apa. Pokoknya sukses buat karirnya untuk kedepannya. Kemudian dengan apa yang menjadi cita-cita Mas Jared, lancar semuanya. Kemudian jadi orang yang apa ya, bisa bisa menempatkan diri dimanapun dia berada seperti itu. Kemudian menggunakan skill bahasa yang sudah dipelajari gitu. Jadi diam-diam Mas Jared sudah bisa berbahasa Indonesia, itu yang kita yang cukup membuat kita terkagum-kagum. Jadi oh ternyata Mas Jared lebih bisa. Jadi waktu itu Alen yang banyak bertanya ke Jared gitu kan, oh ini maksudnya apa sih, terus kemudian ada ada meng, ada ya ada tambahan-tambahan di depan di belakang kata-kata itu, justru Mas Jared itu malah bisa menjelaskan. Jadi kita juga kaget, wow ternyata dari sana dia sudah belajar gitu. Jadi kita bisa melihat betapa dia apa ya, benar-benar mempersiapkan dirinya untuk datang ke Indonesia. Itu yang kita juga sangat terkagumi dari Mas Jared. Jadi semoga dengan apa yang sudah didapatkan selama ada di Yogyakarta ini bisa digunakan untuk karirnya. Saya tahu dua-duanya antara Mas Jared juga Mbak Alen, dua-duanya pengen berkarir di dunia di development, di dunia NGO seperti itu. Jadi saya merasa ini aset yang luar biasa untuk Mas Jared. Jadi silahkan digunakan, semoga bisa bermanfaat, dan pengalaman dengan kita di sini di rumah semoga juga menjadi pengalaman yang positif buat Mas Jared untuk kedepannya, diambil yang positifnya. Pesan untuk Mas Jared, menurut saya Mas Jared sangat potensial untuk bekerja di beberapa organisasi sosial, mungkin juga kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol sih, mudah-mudahan Mas Jared nanti juga bisa mengaktualisasikan pembelajarannya di Indonesia, karena dia juga pernah tinggal di Cina, di beberapa negara gitu. Kayaknya dia memang cocok untuk birokrat. Mas Jared itu di birokrat Mas Jared itu sangat cocok sekali. Kalau Mas Jared ke kedutaan, syukur-syukur nanti jadi jadi senator di Amerika ya.